Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekali urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya, sehatkan jiwa dan raganya, kuatkan jasmani dan rohaninya. Ya Allah, jika ada saudara kami sedang pergi mencari nafkah, mudahkan ya Allah agar ia selamat sampai tujuannya dan berkumpul kembali dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam tausiah Islami, insyaallah. Seperti mana niat awal kita jadikan channel ini, YouTube ini sebagai media takwa kita kepada Allah, agar hari demi hari iman dan takwa kita semakin meningkat. Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dukung terus, like, share, komen, bagikan dan subscribe. Mudah-mudahan tausiah ini berguna dan bermanfaat. Apa yang kusampaikan dengan izin dan ridha Allah semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir tahun-tahun ini, ya, di 2023, bahkan mencapai mau awal 2024. Saudaraku, ini kita Indonesia mau mendekat pesta rakyat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam meraih pesta demokrasi rakyat Indonesia, ya. Di sini aku berbagi pengalaman. Ya, pengalaman ini terjadi di daerah kami sendiri dan mungkin di daerah sahabat-sahabatku. Ya. Mulai dari orang yang punya kelebihan tersendiri, mulai dari orang yang indigo, ya, kemudian orang yang supranatural, orang yang memiliki indera ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai ke-10, orang yang alim ulama, tuan-tuan guru, bahkan orang yang beronda di dalam gua, sampai kepada hal-hal perdukunan, ya, orang-orang datang berkunjung dan bertanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kepada diri saya pribadi. Banyak saudara-saudara kita bertanya kepada saya tentang masalah, katakanlah mau mencalon kepala desa, mau mencalon legislatif, ya, sampai kepada tingkat presiden. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini kita bertanya dan bertanya-tanya, apakah dalam kehidupan itu bahwasanya Allah sudah mentakdirkan sesuatu hal yang akan terjadi dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz yang disebut dengan Kitab Mubin. Saudaraku yang dirahmati Allah, walaupun banyak pilihan-pilihan, katakanlah seseorang datang kepadamu menawarkan tentang seorang legislatif, calon DPR ini, itu, dengan visi dan misinya dan sebagai janji-janjinya kepada kamu, maka sudah selayaknya lah kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa cukup amalkan doa ini, insya Allah, maka Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Siapa yang berhak menjadi presiden, atau yang menjadi kepala desa, atau yang menjadi anggota DPRD kabupaten maupun provinsi dan sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dan tidak sedikit juga orang yang gila dalam hal ini. Inilah solusinya. Jika saudaraku, sahabatku, teman-temanku dimanapun engkau berada, apakah dirimu benar-benar menjadi seorang presiden, ya, ataupun benar-benar menjadi seorang elit
calon legislatif atau menjadi seorang kepala desa, apa solusinya supaya kita tidak gagal dalam memilih? Banyak cara yang telah diajarkan Allah. Salah satu yang akan saya bagikan pengalaman ini, buka Al-Quran surat Al-Isra ayat 80. Saudaraku, inilah doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diabadikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Apabila, sekali lagi, sahabat-sahabatku, tidak menemukan solusi pilihan, maka lakukanlah doa yang diajarkan Allah seperti mana yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Adapun caranya, perhatikan, buka Al-Quran surat Al-Isra. Pertama, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 79. Ini caranya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini yang pertama. Caranya, lakukanlah sholat di malam hari terlebih dahulu, yaitu sholat tahajud tentunya. Maka dengan kita melaksanakan sholat tahajud tadi, sahabat-sahabatku, maka Allah akan memberikan sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini salah satu dasar pertama kalau kita ingin mengetahui siapa presiden yang Allah ridhoi, sehingga kita memilihnya tidak kebingungan. Kalau Allah sudah ridho, ya saudaraku, orang itu menjadi presiden atau menjadi anggota DPR atau menjadi kepala desa sekalipun, maka langkah pasti bisa diambil. Artinya, kalaupun engkau mendukung, dukung dengan sepenuhnya. Tapi ingat saudaraku, ikuti tertibnya. Ya, sekali lagi kita lanjutkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Caranya, lakukan sholat tahajud terlebih dahulu. Setelah itu, selesai sholat tahajud, maka bacalah doanya di ayat 80 yang Allah ajarkan cara berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, seperti mana di dalam asbabul nuzul Qur'annya, tatkala Rasulullah bermunajat kepada Allah, kemana dia akan melangkah. Begitu juga apapun rencana kita, apapun ide kita, apapun kreatif yang mau kita buat, maka lakukanlah tertibnya seperti mana yang Allah terangkan di dalam surat Bani Israil Al-Isra ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah doa yang dibaca Rasulullah Muhammad SAW apabila Rasulullah tidak mendapatkan solusi kepada dirinya karena pertanggungjawabannya kepada alam semesta. Itulah pengalaman saya, semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang mempunyai satu pilihan di dalam dirimu, atau engkau sendiri mencalon legislatif. Maka sebelum engkau melangkah, bermunajat dululah kepada Allah agar Allah memberikan jawaban dan ridhonya. Apabila Allah sudah menjawab dan mendapatkan ridho Allah, maka tidak ada hal-hal yang tersandung di dalam perjalanan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.